Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bumi dan antariksa. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian yang kedua, kalian mampu membedakan antara planet dan asteroid. Yang ketiga, kalian mampu membedakan antara meteor dan komet. Selanjutnya, yang keempat, kalian mampu membandingkan gerak bulan dan bumi. Yang kelima, mampu mengidentifikasi penyebab perubahan iklim. Dan yang keenam, dapat mengidentifikasi struktur bumi dan lapisan udara. Materi kita yang pertama yaitu sistem tata surya. Pengertian dari sistem tata surya itu sendiri, kalian sudah pada tahu ya nak, yaitu kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Termasuk 8 planet. Ada planet apa aja? Ada planet Merkurius, ada Venus, ada Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kemudian ada 173 satelit dan asteroid, lalu komet, meteor, dan benda dan angkasa lainnya. Semua objek tersebut berputar mengelilingi matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang mampu memancarkan sinarnya sendiri. Matahari merupakan salah satu bintang yang jarak antara matahari ke bumi itu mencapai 150 juta kilometer. Bahasan kita masih mengenai matahari. Matahari terdiri dari berbagai lapisan dengan suhu yang berbeda-beda. Lapisan pertama yaitu korona. Lapisan korona ini merupakan lapisan terluar yang merupakan kumpulan gas tipis dengan suhu lebih kurang 1 juta Kelvin. Kemudian lapisan yang kedua disebut kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Kemudian lapisan yang ketiga disebut dengan fotosfer. Fotosfer ini merupakan bagian permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya. Selanjutnya ada inti matahari. Inti matahari ini merupakan lapisan paling dalam tempat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan atom helium. Ayo, kalian paham apa arti dari reaksi kimia tersebut, nak? Reaksi kimia yang disebut dengan reaksi fusi itu adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi yang sangat besar. Selanjutnya yang kedua yaitu planet. Kalian sudah pada tahu ya bahwa planet kita yang ada di dalam sistem tata surya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet tersebut memiliki orbit terhadap matahari yang berbeda-beda. Kemudian ukuran, bentuk, massa jenis, periode revolusi, dan rotasi yang berbeda-beda. Planet ini dikategorikan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam apa saja? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet dalam ini merupakan planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Kemudian untuk planet luar ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet luar ini orbitnya jauh dari matahari. Kemudian benda langit dikatakan planet bila mereka memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus mengorbit bintang. Kedua, harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap berada di lintasan. Yang ketiga, harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di lintasannya.
Selanjutnya planet Merkurius, planet pertama yang paling dekat dengan matahari. Diameternya 4.862 km. Berevolusi membutuhkan waktu selama 88 hari dalam satu putaran, kemudian berotasi selama 58 hari, 15 jam, dan 30 menit. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus sering disebut dengan bintang kejora yang biasanya terlihat dari bumi pada sore hari. Kemudian atmosfernya beracun. Di dalamnya terdapat karbon dioksida yang diselimuti awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat yang menyebabkan suhunya menjadi paling panas. Kemudian suhu dari Venus tersebut mencapai 900 Fahrenheit atau setara dengan 465 derajat Celcius. Rotasinya berlawanan dari planet lain, yaitu 116 hari 18 jam. Revolusinya selama 225 hari. Kemudian, satu hari di Venus itu sama seperti 243 hari di bumi. Bayangkan, begitu lamanya ya satu hari di Venus. Selanjutnya, matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Jadi di planet Venus ini semua berlaku berkebalikan dibandingkan dengan bumi, ya nak ya. Diameternya mencapai 6.000 km. Yang ketiga yaitu planet bumi. Planet bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat mendukung adanya kehidupan. Diameternya mencapai 12.700 km. Kemudian 70% dari bumi merupakan lautan, sisanya adalah daratan. Seluruh permukaan dilapisi atmosfer gas yang disebut dengan udara. Revolusinya mencapai 365,25 hari, rotasinya selama 24 jam. Yang keempat yaitu planet Mars. Disebut planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan akibat kandungan besi oksida yang melimpah. Atmosfernya tipis, kemudian dingin, berdebu, padang pasir atau gurun. Kemudian sering terjadi badai angin di planet Mars. Kemudian diameternya mencapai 6.800 km. Di dalam planet Mars itu banyak gunung dan lembah. Revolusinya mencapai 687 hari, sedangkan periode rotasinya selama 25,62 jam. Planet yang kelima yaitu planet Jupiter. Planet yang ada terbesar di sistem tata surya kita. Diameternya mencapai 142.860 km, hampir 11 kali diameter dari bumi. Kemudian, planet Jupiter ini memiliki 68 satelit. Ada cincin gas berwarna kemerahan yang mengelilinginya. Revolusinya mencapai 12 tahun dan rotasinya selama 9,8 jam. Yang keenam yaitu planet Saturnus. Planet yang paling cantik. Cincinnya lebih besar dari planet lain. Cincinnya ini terdiri dari gas beku dan butiran debu sisa satelit yang sudah hancur dari planet lainnya. Diameternya sebesar 116.000 km, kemudian berotasi selama 29,5 tahun, rotasinya selama 10 jam 33 menit, memiliki 82 satelit, dan satelit yang terbesar yaitu Titan dan Phoebe. Yang ketujuh ada planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang paling dingin.
suhunya mencapai minus 224 derajat Celcius. Bayangkan ya, 0 derajat Celcius aja kita sudah bisa membeku, apalagi kalau kita masuk ke dalam planet Uranus. Diameternya mencapai 50.724 km, memiliki 27 satelit. Kemudian atmosfernya terdiri dari gas metana, warnanya biru muda, revolusinya selama 84 tahun, kemudian rotasinya selama 17 jam, dan planet ini merupakan planet yang paling beda karena satu kutubnya menghadap ke matahari. Planet Neptunus, planet yang terakhir yang memiliki atmosfer terdiri dari helium, hidrogen, dan metana. Planet ini merupakan planet yang berangin. Ia memiliki angin badai, kemudian revolusinya selama 165 tahun, rotasinya selama 16 jam 6 menit. Kemudian planet Neptunus ini planet yang tidak memiliki batasan antara lapisan-lapisannya. Diameternya mencapai 50.000 km. Yang ketiga yaitu asteroid. Asteroid merupakan benda langit dengan bentuk tak teratur, lebih kecil dari planet, kemudian lebih besar dari meteoroid yang tersusun dari kumpulan debu dan es. Ciri-ciri asteroid ada yang pertama, memiliki bentuk tak teratur. Asteroidnya mengorbit matahari, kemudian ia tersusun atas debu dan es. Lalu ukurannya lebih kecil dari planet-planet kerdil. Jumlah terbanyaknya terdapat di sabuk asteroid. Kemudian asteroid ini merupakan benda langit yang tidak aktif, suhunya sangat dingin, permukaannya berbatu, dan jumlahnya sangat banyak. Yang keempat, meteor. Meteor merupakan benda langit yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan benda langit lainnya yang disebabkan akibat adanya pengaruh gravitasi bumi. Ciri-ciri meteor yang pertama, ukurannya lebih kecil dari asteroid. Kemudian meteor hancur sebelum sampai ke permukaan bumi. Dan yang bisa masuk sampai ke bumi itu disebut dengan meteorit. Urutannya ada yang paling besar ya. Ada asteroid, kemudian meteoroid, meteor, baru meteorit. 5. Komet. Komet sering disebut dengan bintang berekor. Komet merupakan benda langit yang mengorbit matahari dengan orbit sangat lonjong. Ekornya terbentuk karena serpihan kristal-kristal es yang rapuh lepas dari badannya. Kemudian, komet sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekornya. Bagian komet ada yang pertama yaitu inti, kemudian koma, kemudian lapisan hidrogen, dan yang terakhir adalah ekornya. Untuk intinya, inti ini merupakan bagian yang terpadat. Kemudian koma. Koma merupakan daerah yang penuh kabut menyelimuti inti komet. Yang ketiga adalah lapisan hidrogen. Lapisan hidrogen ini adalah lapisan yang menyelubungi koma. Dan yang keempat adalah ekornya. Ekor ini merupakan gas bercahaya yang terjadi ketika komet lewat di dekat matahari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi struktur lapisan bumi. Bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Planet bumi memiliki 4 jenis lapisan. Ada yang pertama kerak bumi yang disebut dengan litosfer. Kemudian yang kedua selimut bumi atau selubung bumi atau sering disebut dengan mantel bumi. Yang ketiga ada inti luar, kemudian yang keempat ada inti dalam. Untuk susunan lapisan pembentuk bumi di bagian kerak bumi atau litosfer,
Ada unsur kimia pembentuk kerak buminya. Ada oksigen, kemudian silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Nah, untuk selimut bumi disebut dengan selubung bumi, yaitu lapisan yang menyelubungi inti bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair dan sering lapisan ini disebut dengan lapisan astenosfer. Ingat ya, untuk selimut bumi nama lainnya selain mantel bumi, kemudian selubung bumi, ada lagi sebutan adalah lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Kemudian inti, tadi ada inti luar dan inti dalam. Inti ini dipisahkan menjadi inti luar dan inti dalam. Inti luarnya tersusun dari materi cair yang kaya akan besi, kemudian inti dalam tersusun dari materi padat. Tadi kita sudah bahas tentang struktur lapisan bumi ya, ada 4 lapisan. Nah, kalau kita tinjau, struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimianya ada 4 juga, yaitu atmosfer, kemudian hidrosfer, kemudian yang ketiga litosfer, dan yang keempat adalah biosfer. Nah, jika kita tinjau struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimianya, tadi ada atmosfer yang pertama ya. Atmosfer merupakan lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan 650 km. Ternyata di bagian atmosfer ini dibagi lagi menjadi 5 lapisan. Ada troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, kemudian ada termosfer atau ionosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Lapisan yang pertama yaitu troposfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Fungsinya adalah menjaga kestabilan udara di bumi. Berbagai fenomena iklim dan cuaca terjadi pada lapisan ini. Lapisan kedua adalah stratosfer. Kegiatan penerbangan terjadi pada lapisan ini karena kondisi udara terbebas dari fenomena cuaca yang dapat mengganggu. Fungsi dari lapisan stratosfer yaitu menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Kemudian ada lapisan mesosfer. Lapisan yang dimana terdapat bagian yang bisa mengikis benda-benda langit yang masuk ke dalam permukaan bumi, seperti komet, meteor, debu angkasa, atau benda asing di luar angkasa. Prosesnya yaitu dengan cara terkikis sedikit demi sedikit dan kemudian akan terbakar, sebab telah bergesekan dengan udara yang terkandung dalam lapisan ini. Selanjutnya ada lapisan termosfer atau sering disebut dengan ionosfer. Lapisan ini berfungsi memantulkan gelombang radio dari pemancar. Dan yang terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari atmosfer, tempat satelit yang mengitari bumi, dan sinar matahari dipantulkan kembali keluar oleh lapisan ini. Yang kedua adalah hidrosfer tadi ya, lapisan berdasarkan susunan kimia. Lapisan hidrosfer merupakan lapisan yang meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Selanjutnya adalah litosfer. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan. Yang keempat, biosfer. Biosfer merupakan lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk dengan lingkungannya. Selanjutnya kita masuk ke materi gerhana bulan.
Gerhana bulan merupakan peristiwa ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika matahari, bumi, bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam. Ada umbra. Umbra itu adalah daerah gelap karena cahaya matahari terhalang penuh oleh bumi. Kemudian penumbra merupakan daerah samar akibat cahaya matahari tertutup sebagian. Selanjutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan proses ketika matahari tertutup oleh bayangan bulan sehingga sisi bulan yang tertutup bayangan bulan menjadi gelap. Durasi gerhana matahari berlangsung selama 7 menit 40 detik. Gerhana matahari terjadi pada siang atau sore hari, dan untuk gerhana matahari ini ada 4 jenisnya. Ada gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari cincin, gerhana matahari hibrida, dan gerhana matahari sebagian. Untuk gerhana matahari total ini terjadi ketika matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus dengan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Bisa dibayangkan ya? Kemudian, gerhana matahari cincin terjadi ketika jarak bulan, bumi berada pada jarak terjauh. Jadi bulan sama buminya itu lebih jauh, paling jauh. Kemudian gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Selanjutnya gerhana matahari sebagian. Untuk gerhana matahari sebagian ini, daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Gerak bumi. Bumi sebagai planet melakukan gerakan berupa gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Untuk gerakan rotasi tersebut adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Putarannya berlawanan dengan arah jarum jam dengan sudut kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Rotasi bumi menyebabkan yang pertama, pergantian siang dan malam. Jadi, kalau kalian sebelumnya belum paham kenapa sih ada siang dan malam, ternyata hal tersebut disebabkan karena adanya rotasi bumi. Kemudian adanya pembagian daerah waktu, lalu gerak semu harian matahari. Jadi matahari itu terlihat gerak dari timur ke barat. Selanjutnya beloknya arah arus laut dan angin. Kemudian perbedaan percepatan gravitasi. Kemudian bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Selanjutnya gerak yang disebut dengan revolusi. Revolusi merupakan gerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi memerlukan waktu 365,25 hari untuk satu kali putaran. Revolusi bumi menyebabkan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Jadi siang dan malamnya itu di bagian waktunya bedanya ya. Selanjutnya gerak semu tahunan matahari. Terbitnya matahari seolah bergeser, kalau di Juni agak ke utara, kalau Desember misalkan dia agak ke selatan. Kemudian perubahan musim, ada 4 musim ya. Selanjutnya ada perubahan penampakan rasi bintang.
Kemudian tahun Kabisat sebagai acuan pembuatan kalender Masehi. Selanjutnya adalah gerak bulan. Bulan sebagai satelit bumi juga ternyata melakukan 2 gerakan loh. Ada gerak revolusi dan gerak rotasi. Rotasi sama seperti yang tadi, seperti pergerakan matahari, yaitu gerakan bulan mengelilingi atau berputar pada porosnya. Sedangkan rotasi dan revolusi waktunya sama untuk bulan, yaitu 29,53 hari. Rotasi bulan menyebabkan bulan memperlihatkan permukaan yang sama terhadap bumi. Kemudian terjadinya pasang dan naik air laut. Selanjutnya terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Kemudian perubahan jumlah hari setiap bulan di kalender. Selanjutnya terjadinya gerhana bulan total, kemudian gerhana bulan sebagian, gerhana matahari, kemudian gerhana cincin hibrida. Revolusi. Revolusi bulan menyebabkan bulan nampak berubah-ubah posisinya setiap hari tergantung kedudukannya terhadap bumi, matahari, sehingga kedudukan tersebut disebut fase bulan. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.